Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Kenapa kamu ujian apa? PTS. Ujian hidup. Mana sih ya? Oke, mungkin sebelum kita mulai pembelajaran sejarah pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Silakan berucap untuk berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Sebelumnya saya kasih terlebih dahulu. Ini benar yang berangkat 3 orang ini ya? Aura, Lisa sama Minaya. Ya, 3 orang. Enggak nambah kan? Enggak ya? Oke. Kali ini kita akan belajar tentang sumber sejarah. Melanjutkan yang kemarin ya? Ada yang masih ingat nggak kemarin materinya tentang apa? Ya, primer sekunder itu sumber sejarah berdasarkan apa? Sifatnya. Oke, kalau primer itu apa? Dari orangnya langsung, dari pelaku atau saksinya langsung, itu primer. Kalau sekunder? Dari orang. Orang apa? Orang ketiga, orang kedua, orang ketiga. Itu sumber sekunder. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan sumber primer. Kekurangan. Oke. Ya, jadi kalau primer itu keasliannya tidak perlu dilakukan lagi ya, karena dari orangnya langsung. Tapi kekurangannya si sumber primer ini itu terbatas gitu ya. Apalagi kalau keterangan dari saksi atau pelaku sejarah, biasanya mereka udah mulai lupa gitu. Kalau yang sumber sekunder banyak, jadi lebih mudah ditemukan gitu ya kalau sumber sekunder. Kelemahannya apa kelemahannya? Ya belum tentu. Kelemahan dari sumber sekunder itu perlu dilakukan verifikasi. Jadi semua sumber yang ada di situ itu belum tentu sesuai gitu ya, belum tentu benar dengan fakta yang ada. Dan itu. Dan sekarang kita masuk ke sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini yaitu mengenali jenis-jenis sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya. Yang pekan kemarin berdasarkan apa? Sifatnya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan. Kira-kira menurut kalian sumber sejarah itu paling aman disimpan dalam bentuk apa sih? Dokumen. Dokumen. Oke, kenapa? Kalau ada zaman yang hilang itu tak ada dulu mas. Selama ada teknologi. Oke, Kalau tapi foto kan bisa rusak dulu. bisa rusak. Buku juga lapuk. Dokumen kan juga bisa pudar. Dokumen itu pasti di file dulu mas. Oh, di file. Oke. Benar ya. Rusak. Jadi di sejarah itu ada namanya digitalisasi sumber. Regenerasi sumber. Digitalisasi. Jadi sumber yang ada fisiknya itu di-scan gitu. Kalian juga bisa kok scan sendiri. Kalian punya cam scanner nggak? Punya. Nah itu kalian bisa pakai cam scanner, itu juga bisa kalian gunakan untuk mendigitalisasi arsip-arsip kalian. Nah, sumber sejarah berdasarkan bentuknya ada berapa? Tulisan. Apa aja? Tulisan. Benda sama audiovisual. Nah, ini ada sumber tulisan yang pertama ya. Jadi sumber tulisan itu adalah sumber sejarah yang didapatkan dari bentuk tulisan.
Salah satu contohnya itu, beberapa contohnya ada prasasti. Prasasti itu isinya biasanya piagam atau dokumen tentang sebuah kerajaan ya. Beda, itu biasa dengan itu. Jadi kerajaan biasanya menulis di batu ataupun logam karena pada waktu itu belum umum ya kertas. Nah kemudian setelah masuk itu tadi yang prasasti itu kan kerajaan Hindu-Buddha. Kalau yang naskah kuno ini kerajaan Islam sudah mulai menggunakan. Biasanya mereka menuliskan istilahnya itu ada hikayat, suluk dan barbar itu. Ya ini kayak Al-Quran kan. Jadi ada ornamen-ornamennya begini. Jadi mereka sudah mengenal seni itu ya. Sudah dihias tulisannya. Nah terus yang kedua itu ada itu arsip ya. Seperti kata Arsya tadi ya, dalam bentuk dokumen atau arsip itu ya bisa tahan lama ya. Nah itu arsip itu biasanya identik dengan apa teman-teman? Negara. Apa? Negara, oke. Negara, instansi. Jadi arsip itu biasanya dikeluarkan secara resmi oleh negara atau instansi itu ya. Jadi kata. Nah kemudian selanjutnya sudah koran. Kemarin kan udah itu kan mengidentifikasi informasi dalam koran. Korannya gimana? Nah koran itu bisa memberikan gambaran tentang peristiwa di masa lalu. Misalnya kalian kemarin menulis tentang berita apa? Yang paling lama tahun berapa kemarin beritanya? Aleta 2015. 2015. Tentang apa Aleta? JM. Lihat. Ya, jadi intinya pengembangan pembangkit listrik tenaga surya ya di tahun 2015. Nah itu bisa jadi menggambarkan pada waktu itu ternyata udah ada pembangkit listrik tenaga surya di tahun 2015. Terus yang lain itu sumber tertulis ada buku. Nah buku yang kalian bawa ini buku IPS itu juga masuk sumber tertulis gitu. Walaupun itu biasanya mereka mengumpulkan dari sumber lain juga. Ada yang tahu tuh buku The History of Java? History of Java ada yang tahu? Nggak tahu mas. Siapa itu yang nulis? Ada yang tahu nggak? Yang nemuin bunga bangkai? Rafflesia Arnoldi. Nah itu Thomas Stamford Raffles itu dia menulis sejarah tentang Jawa. Pas dia jadi gubernur jenderal di sini, dia menulis tentang Jawa. Nah ini bisa menjadi salah satu sumber Jawa. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in.